Hai Kak Erika. Kak Erika tuh males sejak pandemi, males aja gitu ngajar Minggu Gembira. Ih, kenapa gitu? Gak boleh males tau Kak. Karena online Kak, kita nggak bisa ketemu adik-adik. Iya sih bener. Nggak seru kan? Iya nggak seru. Tapi dalam masa prapaskah ini kita nggak boleh males. Kita harus semangat dan mulai bertobat. Apa Kak Mayang? Bertobat. Aduh, aku sering kali lupa. Ya karena kita juga manusiawi ya, jadi emang ada saatnya sih ya aku males. Kadang nggak semangat aja untuk ngajar Minggu Gembira. Ternyata sekarang Kak Erika diingetin Kak Mayang bahwa Minggu Gembira hari ini kita akan membahas tentang APP yang ketiga nih Kak Ya. Mayang. Temanya apa Kak? Yuk, bangkit. Kita harus bangkit untuk semangat bertobat. Emang pertobatannya seperti apa aja ya Kak? Apa sih yang bisa kita lakuin di masa prapaskah ini? Nah, nanti ada penjelasan nih dari Diakon Edwin. Oh, oke. Adik-adik juga jangan kemana-mana. Ya, Tetap di Minggu Minggu Gembira Atmodirono bersama Kak Mayang. dan Kak Erika. Oke, Kak Mayang, Kak Erika udah nggak sabar nih, pengen tahu banget, pengen belajar banyak tentang pertobatan di masa prapaskah ini. Oke. Mari adik-adik. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita teriak bersama-sama. Adik-adik, marilah kita mengawali kegiatan Minggu Gembira hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas limpahan kasih-Mu pada kami. Kami juga bersyukur atas rahmat sakramen baptis yang membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Bantulah kami agar kami mampu mengembalikan semangat iman yang sempat surut karena pandemi COVID-19. Semoga kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan bisa mengembangkan kerajaan-Mu di kemudian hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang marilah kita dengarkan bersama-sama bacaan untuk hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sekali peristiwa, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan Injil dari Injil Matius yang menceritakan anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menolak
tidak memarahi, bahkan meminta supaya anak-anak mendekat saja tanpa perlu merasa takut. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah tindakan kasih. Jadi, Tuhan Yesus benar-benar mengasihi dan menyayangi yang namanya anak-anak. Kenapa Tuhan Yesus berbuat demikian? Karena Tuhan Yesus ingin supaya anak-anak tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang bersih hatinya, dan anak-anak yang pantas untuk masuk kerajaan surga. Maka adik-adik, coba kita sadari bersama, coba kita renungkan bersama, bahwa ketika Allah memberikan berkat untuk kita, apakah hati kita siap menerima berkat itu? Coba adik-adik ingat ya, kalau hari Minggu adik-adik ke gereja ikut misa, setelah pembagian komuni atau tubuh Kristus, Romo akan memanggil anak-anak supaya maju ke depan dan mendapatkan berkat. Romo akan memberikan berkat dengan tanda salib begini. Lalu adik-adik juga membuat tanda salib di dahi dan di badan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa adik-adik semua itu sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Tiap hari adik-adik sebenarnya mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Seharusnya berkat itu diterima dengan sebaik-baiknya. Artinya juga, kalau kita sudah menerima berkat, hendaknya kita tidak lagi menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang suka membantah, dan sebagainya. Jadi, adik-adik yang terkasih, jangan takut, jangan menyerah, karena Tuhan terutama selalu memberikan berkat dan kasih sayangnya untuk anak-anak. Tinggal adik-adik sekarang yang berubah. Dari yang sebelumnya anak yang kurang baik, anak yang nakal, anak yang bandel, sekarang adik-adik harus berusaha menjadi anak-anak yang punya kepribadian dan iman yang hanya tertuju kepada Tuhan sendiri. Semoga Tuhan memberkati usaha pertobatan kita dan memberkati adik-adik semua supaya senantiasa siap menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi ke Minggu Gembira Atmodirono. Kali ini kita akan membuat pohon berkat Allah. Nah, untuk adik-adik di rumah, bahan-bahannya ada kertas asturo, kertas manila, atau kertas lipat, atau kertas berwarna lainnya juga boleh. Lalu juga ada kardus bekas. Dan bahan pelengkap lainnya ada lem, ada pensil, ada gunting. Oke, sekarang kita siap-siap untuk membuat pohon berkat Allah. Nah, langkah selanjutnya kita membuat batang pohon terlebih dahulu. Di kertas kardus bekas ini ya adik-adik. Kita gambar sebisanya adik-adik aja. Yang agak tebal ya. Oke, jadi lalu kita gambar di kertas asturo berwarna hijau, gambar daunnya untuk pohon ya adik-adik. Yang besar ya, biar nanti waktu ditempelin buah-buahan bisa terbaca. Kayak gini nih adik-adik. Terus kita juga bikin buletan untuk buah. Ini merah, kira-kira buah apa ya adik-adik? Buah apel. Nih, kita buat buletan-buletan aja. Kalau adik-adik bisa gambar buah apel, lebih bagus, yang agak besar.
Nanti biar bisa ditulisin. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Bisa kan adik-adik? Oke, setelah gunting kardusnya, kita gunting ke buahnya. Sebisa adik-adik aja ya. Terus kita gunting untuk daunnya. Nah adik-adik, setelah kita gunting bahan-bahan yang tadi kita gambar, sekarang pohonnya ini kita lem ya adik-adik supaya gak lari-lari. Boleh pakai apa aja ya buat ambil lemnya, biar tangannya adik-adik gak kotor. Nih kita ambil lemnya di pinggir-pinggirnya aja adik-adik. Nih. Setelah ini kita pasang begini. Lalu batang pohonnya juga dipasang di bawah sini. Ya, jadi gini adik-adik. Lalu biar pohonnya agak hidup, kita kasih ranting-ranting ya. Baliknya juga. Oke. Terus setelah itu kita tempel buah-buah tadi yang kita sudah gunting. Bebas, terserah adik-adik mau ditempel di mana aja. Sebanyak apapun juga terserah adik-adik. Oke?
adik-adik kurang lebihnya. Baliknya juga kalau mau adik-adik tempelin juga boleh. Jadi, nah adik-adik setelah jadi pohon berkatnya nih, adik-adik bisa isi nih di buah-buah ini dengan pengalaman menerima berkat atau rahmat dari Allah. Misalnya diberikan teman-teman yang baik, diberikan makanan yang enak, atau apa aja deh terserah adik-adik. Jangan lupa diisi ya adik-adik. Adik-adik, setelah membuat pohon berkat Allah, jangan lupa adik-adik mengisi di buah-buah pohon ini ya. Kak Mayang dan Kak Erika pengen tahu juga adik-adik mendapat berkat apa dari Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik tag ke Instagram Pia_Atmodirono. Oke? Bye-bye. Adik-adik masih pada semangat kan? Yuk kita bangkit berdiri, kita gerak lagu bersama-sama lagi. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, akan dibuang dan diinjak orang. Jadilah garam bagi dunia, memiliki peran dan berguna. Jadilah garam bagi dunia, wartakan kasih Kristus ke seluruh dunia. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tak akan mungkin ia tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu terus bercahaya, Bapa di surga kan dimuliakan. Jadilah terang bagi dunia, menjadi teladan seperti Yesus. Jadilah terang bagi dunia, pancarkan kasih Kristus ke seluruh dunia. Adik-adik, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih pula atas berkat-Mu pada kami. Semoga kita mampu mewujudkan hidup baru seturut kehendak-Mu. Semoga kami bisa membantu teman-teman kami yang terdampak pandemi COVID-19. Dimuliakanlah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, Kak Erika, sekarang Kak Erika udah tahu kan apa itu masa pertobatan, dan tadi udah dijelasin sama Diakon Edwin. Oke, Kak Maya. Jadi Kak Erika nggak boleh malas-malasan lagi, oke? Siap. Adik-adik juga nggak boleh nih malas-malasan ikut minggu gembira, oke?
Ya, adik-adik, jangan seperti Kak Erika tadi ya, setelah dijelasin oleh Diakon Edwin, kita harus semangat untuk bertobat di masa Prapaskah ini. Adik-adik, jangan lupa selalu mengikuti Minggu Gembira online, kemudian juga mengikuti perayaan Ekaristi bersama dengan Papa, Mama, keluarga di rumah, dan juga rajin berdoa, baca kitab suci. Oke, Minggu Gembira kali ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Bye-bye.